Yang pertama, di kalangan masyarakat kadang-kadang gampang memberikan stempel Wahabi atau lainnya hanya karena ada perbedaan tata cara dalam ibadah. Sebenarnya yang perlu kita tahu pertama, Wahabi itu nama sebuah aliran. Yang namanya aliran itu berarti punya ajaran atau ideologi. Kalau orang ideologinya Wahabi, maka Wahabi. Kalau ideologinya bukan Wahabi, ya bukan Wahabi. Amalan itu belum tentu. Contoh, orang tahlilan, itu kan aswadnya. Seandainya orang nggak datang tahlilan, itu belum tentu bukan aswadnya. Kadang malas aja. Yang aswadnya yang nggak sholat ada juga itu. Baru kalau dia tidak tahlilan, alasannya tahlilan sesat misalnya, itu baru Wahabi. Dan amalan-amalan yang lainnya juga begitu. Dia ideologinya bagaimana? Jadi kita memahami Wahabi itu jangan dari amaliyah, dari perbuatan. Seperti sholat taraweh 23 atau 11. Apakah kalau 23 pasti aswadnya? Belum tentu, karena Wahabi yang 23 ramai. Apakah kalau 11 pasti Wahabi? Belum tentu juga. Tapi kalau dia tarawih 11, alasannya kalau lebih dari 11 gak boleh, berarti Wahabi itu. Kalau hanya dia ambil 11 karena capek misalnya, atau karena malas, gak apa-apa. Saya di Bangil punya seorang guru, Habib Ahmad bin Abu Bakar Ahmad bin Husain As-Segar, muridnya Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya kalau ke Bangil bersama kawan-kawan senang taraweh di tempat beliau. Mengapa? Karena 11 dan bukan Wahabi. Tapi beliau menyampaikan, saya ini taraweh 11 sebenarnya lebih afdol yang 23, cuma kita ambil yang 11. Jadi bukan karena perbuatannya. Wong yang aswaja yang gak taraweh banyak juga. Jadi masalah ini harus kita pahami dari aspek ideologi atau ajaran. Suatu kelompok itu masuk ke mana? Bukan dari amaliyah, dari perbuatan. Perbuatan itu bisa dimasukkan pada suatu kelompok tertentu, itu kalau latar belakangnya ideologi. Kalau latar belakangnya bukan ideologi, berarti bukan masuk ke situ. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua apa?